Bab 1626 Senjata Mana. Senjata dan peralatan bertipe expendable tidak berfungsi seperti rekan-rekan tipe umum mereka. Senjata dan peralatan tipe umum dirancang dengan mempertimbangkan kekuatan dan stabilitas. Karenanya, mereka hanya mengerahkan kekuatan tertentu dari bahan yang digunakan untuk membuatnya, tidak lebih. Sementara itu, senjata dan peralatan tipe yang bisa dibuang hanya dirancang dengan kekuatan dalam pikiran. Senjata dan peralatan ini berfungsi dengan mengorbankan bahan-bahan produksi, yang berarti mereka tidak dapat diperbaiki. Namun, ini juga mengapa mereka sangat kuat, memungkinkan pengguna mereka untuk menantang musuh dari tingkat yang lebih tinggi. Mana weapons adalah representasi tipikal dari senjata dan perlengkapan tipe yang bisa dibuang. Ketika Si Feng menatap bahwa senjata mana di aula, dia kehilangan kata-kata. Produksi senjata dan peralatan jenis yang bisa dikeluarkan telah lama berhenti di domain God, dan barang-barang yang ditemukan telah bertahan sejak zaman kuno. Biasanya, pemain tidak memiliki harapan untuk menemukan senjata dan peralatan seperti itu. Ketika mana senjata atau peralatan muncul di masa lalu, pemain telah bertarung dengan sengit untuk item tersebut. Lagi pula, mana weapons tingkat tinggi bisa memberi pemain kekuatan untuk mengalahkan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada pemain di domain dewa yang bisa menahan godaan. Namun, lebih dari 10.000 mana senjata dipamerkan di hadapannya. Mengapa Si Feng tidak heran? Seperti yang diharapkan dari Kota Hilang, tidak heran mengapa berbagai negara adikuasa memperebutkan mereka dengan putus asa. Si Feng menghela nafas dengan sedih saat dia merasakan mana yang mengalir di dalam tombak yang dia pegang. Di masa lalu, Si Feng berasumsi bahwa berbagai kekuatan super hanya bersaing untuk kemampuan Kota Hilang. Namun, sepertinya itu hanya bagian dari alasannya. Kekayaan yang dikandung oleh kota-kota hilang ini kemungkinan merupakan faktor utama lainnya. Tidak seperti senjata biasa, mana senjata tidak memiliki persyaratan level, hanya persyaratan tingkat. Mereka agak mirip dengan Magic Scrolls, meskipun Magic Scrolls tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan mana senjata. Magic Scrolls umumnya item sekali pakai, tapi mana senjata bisa digunakan sampai daya tahannya mencapai 0. Oleh karena itu, harga pasar senjata ini sangat tinggi di kehidupan Si Feng sebelumnya. Senjata mana tier 1 memiliki biaya setidaknya 150 emas di masa lalu, jauh lebih mahal daripada Magic Scrolls tier 1. Meski begitu, bertonton pemain telah berjuang untuk mendapatkan satu. Setelah semua, hanya sebagian kecil dari populasi pemain domain dewa telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, tidak semua pemain bisa melakukannya. Sementara itu, senjata mana tier 1 bahkan akan sangat membantu pemain tier 2. Salah satu senjata ini, paling tidak, dapat meningkatkan kekuatan tempur pemain tier 2 sebesar 20%. Jika pemain tier 1 menggunakan senjata mana tier 1, kekuatan tempur mereka akan meningkat minimal 50%. Meskipun dorongan itu tidak berdampak seperti skill berserk, masih memungkinkan pemain elit untuk menghadapi pemain ahli dari tingkat dan level yang sama. Banyak pemain elit dan ahli yang kaya raya telah membeli senjata mana tier 1 untuk digunakan dalam situasi kritis. Adapun senjata mana tier 2, mereka telah menjual setidaknya 1.000 emas di masa lalu. Tier 2 mana weapons bahkan akan berguna untuk pemain tier 3. Senjata mana tier 3 bahkan lebih menakutkan, bahkan memberikan dorongan signifikan bagi pemain tier 4. Mereka tidak kalah berharga dari gulungan sihir tier 4. Dan berbagai negara adidaya telah berjuang mati-matian untuk mengklaim setiap senjata mana tier 3 yang telah ditemukan. Sementara itu, sebagian besar senjata di aula adalah senjata mana tier 1. Meski begitu, Si Feng melihat lebih dari 1.000 senjata tier 2 mana, dan yang paling penting, dia menghitung 12 senjata mana tier 3 di lemari kristal di pusat aula. Jika dia menjual semua senjata mana ini, dia akan mendapatkan koin yang cukup untuk membuat berbagai super guild ngiler. Ketika Si Feng bersiap untuk menyimpan setiap senjata mana di tasnya, suara sistem yang akrab itu mencapai telinganya. Sistem, item ini masih terikat dan tidak dapat disimpan di tas kamu. Sistem, jika kamu ingin menghapus status terikat item ini, kamu harus mengendalikan kota yang hilang. Benar saja, sistem tidak akan memungkinkan pemain untuk memperoleh keuntungan seperti itu dengan mudah. Si Feng tersenyum pahit pada tombak di tangannya. Namun, setelah memikirkan masalah itu, ia merasa wajar. Jika dia diizinkan pergi dengan setiap senjata mana di aula ini, dia akan mendapat untung besar bahkan jika dia gagal mengamankan kota yang hilang itu sendiri. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengumpulkan senjata setelah aku menguasai kota. Si Feng memfokuskan kembali perhatiannya dan berjalan menuju lantai atas menara. Pada saat yang sama, ia menjadi lebih tertarik untuk menangkap kota yang hilang ini. Jika dia mengambil alih kota ini, Zero Wing tidak hanya akan mengamankan metode lain dalam mengasuh para ahli Realm Refinement, tetapi mereka juga akan mendapatkan kekayaan besar. Persekutuan kemudian akan memiliki semua tenaga kerja dan kekayaan yang dibutuhkannya. Dengan faktor-faktor ini diatasi, akan aneh jika persekutuan tidak menjadi kekuatan besar. Segera, Si Feng mencapai lantai 2 menara. Aula lantai 2 tampak lebih kecil dari aula lantai pertama, dan 10 hantu tembus pandang mengembara ke area itu. Beberapa mengenakan baju besi piring, beberapa memakai baju besi kulit, dan beberapa mengenakan baju besi kain. Setiap hantu ini memancarkan aura mengerikan, dan bahkan Si Feng merasakan tekanan kuat membebani dia saat dia bermandikan energi yang kuat. Jiwa mengembara, mati, Grand Lord, level 80, HP 180 juta per 180 juta.
Jiwa Tyrant, mati, mitik, level 80, HP 420 juta per 420 juta. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat semua monster yang kuat ini, dan kerutan menarik di bibirnya. Seandainya dia hanya harus menghadapi satu pangeran besar tingkat 80, dia tidak akan memiliki banyak masalah, tetapi ada total 9 pangeran besar tingkat 80 sebelum dia. Selain itu, jarak antara masing-masing pangeran agung praktis bisa diabaikan. Jika dia menarik salah satu jiwa berkeliaran, dia dijamin untuk menarik 8 jiwa berkeliaran lainnya. Namun, 9 jiwa pengembara ini bukan masalah terbesarnya. Sebenarnya ada mitik peringkat Tyrant Soul. Meskipun Si Feng mengenali kekuatannya sendiri, dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri jika dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan monster mitik level 80. Faktanya, jiwa Tyrant kemungkinan bisa sekali menembaknya. Aku kira sistem tidak bermaksud mengizinkan siapapun di lantai 3. Si Feng merasakan kepalanya sakit saat dia melihat jiwa Tyrant, yang tetap tak bergerak di tengah aula. Tangga spiral yang mengarah ke lantai 3 terletak tepat di belakang jiwa Tyrant. Si Feng berasumsi bahwa dia akan bisa berjalan ke lantai atas menara dengan mudah, tetapi tampaknya mendapatkan Magic Crystal Treasure Chest akan lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Jika dia menghadapi situasi seperti itu di luar menara, dia mungkin bisa mengandalkan anggota Zero Wing dan White Tiger Dojo untuk menyelinap melewati jiwa Tyrant dan jiwa pengembara. Namun, mereka masih terjebak di luar menara, seperti juga 5 tuan besar di bawah kendalinya. Tanpa Great Lords dan pemain lain, menghindari serangan Wandering Souls akan sangat sulit. Jika jiwa Tyrant bergabung dalam keributan, dia kemungkinan akan mati dalam sekejap. Meskipun ia memiliki keterampilan kebal, Absolute Domain memiliki durasi singkat 10 detik. Melarikan diri dari tepi aula lantai 2 ke tangga dan naik ke lantai 3 untuk membuka Magic Crystal Treasure Chest dalam 10 detik tidak mungkin. Setelah durasi Absolute Domain berakhir, jiwa Tyrant akan menamparnya. Namun, jika dia menyerah, dia tidak akan pernah mengambil peti harta karun kristal ajaib. Itu bahkan Gold Magic Crystal Treasure Chest, dia hanya mendengar desas-desus tentang hal seperti itu selama kehidupan sebelumnya. Si Feng kemudian menenangkan diri dan bergerak di sekitar aula sambil mengamati jiwa Tyrant dan jiwa pengembara, berharap untuk menemukan beberapa sudut yang bisa ia manfaatkan. Tetapi setelah menonton monster selama lebih dari 10 menit, dia gagal menemukan peluang. Sementara dia menonton, jiwa Tyrant berdiri diam di depan tangga spiral. Jika dia mencoba mendekati tangga, Mythic Rank Boss kemungkinan akan menemukannya. Tanpa faktor eksternal untuk memanfaatkan, Si Feng terpaksa membalik-balik tasnya, berharap bahwa ia akan menemukan sesuatu yang berguna. Ketika Si Feng mulai mempertimbangkan untuk menyerah, dia menyadari bahwa dia masih memiliki gulir sihir defensif tingkat 3. Dia telah memperoleh gulungan kitab itu dari Purgatory Serpent. Saat tatapannya menyentuh gulungan itu, harapan Si Feng menyala kembali. Gulir sihir defensif tier 3 bahkan dapat memblokir serangan keberadaan tier 4 untuk waktu yang singkat. Dengan gulungan dan domain absolutnya, sama sekali tidak mustahil untuk mengamankan peti harta karun kristal ajaib. Sekarang, satu-satunya masalah adalah kekuatan yang sebenarnya dari jiwa Tyrant. Jika itu terlalu kuat, itu tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk menembus penghalang gulir sihir defensif, dan kematian Si Feng akan pasti. Setelah mempertimbangkan pilihannya untuk beberapa waktu, Si Feng memutuskan bahwa itu patut dicoba. Jika dia mati, dia akan kehilangan satu level paling banyak. Satu tingkat adalah harga kecil untuk membayar peti harta karun kristal emas. Setelah itu, Si Feng menggunakan Phantom Kill dan membuat doppelgangernya dengan hati-hati menyeberang ke sisi seberang aula. Sementara itu, Si Feng menyiapkan gulir sihir defensif tingkat 3 sebelum mengaktifkan Aura of Winds Gale Domain dan mengisi daya maju. Ketika Si Feng berada dalam jarak 100 meter dari jiwa Tyrant dan jiwa pengembara, kilatan dingin melintas di mata 10 monster itu. Mereka menyerang Si Feng seperti binatang buas. Jiwa Tyrant bergerak seperti kilat. Sebelum Si Feng bahkan menyeberang 5 meter, monster mitik telah muncul di hadapannya. Bos raksasa telah menyihir pedang petir biru di tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah Si Feng. Bab 1627 Magic Crystal Treasure Chest. Sangat cepat, kulit Si Feng gelap ketika dia melihat jiwa Tyrant muncul di hadapannya tiba-tiba. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa dia bukan tandingan monster mitik level 80, dia tidak pernah membayangkan bahwa jiwa Tyrant akan sangat gesit. Terlepas dari Dark Iron Bloodline-nya, dia hanya bisa melihat sekilas sosok bergerak jiwa Tyrant. Sementara itu, jiwa Tyrant tidak memberi Si Feng kesempatan untuk membela diri saat mengumpulkan mana di tangan kanannya dan membentuknya menjadi bilah petir. Kemudian mengayunkan pedang petir biru ke bawah di Si Feng. Pisau petir merobek udara dengan mudah, menghasilkan tidak ada suara saat turun ke Si Feng. Atau dengan kata lain, bilah petir bergerak sangat cepat sehingga bahkan suara yang dihasilkannya tidak bisa mengikutinya. Si Feng segera mengerti bahwa sudah terlambat baginya untuk membela diri menggunakan pedangnya. Namun, jika dia membiarkan pedang petir mendarat di atasnya, dia akan mati tanpa keraguan. Pada saat kritis, ia menggunakan langkah-langkah ilahi, 10 orang doppelawan yang memisahkan diri dari tubuhnya. Kemudian, dia segera berganti posisi dengan salah satu doppelgangernya. Saat Si Feng selesai beralih posisi, doppelganger yang ditukar dengan dia terbelah dua oleh jiwa Tyrant. Bilah petir juga meninggalkan retakan tipis di bawah kaki doppelganger, retakan memanjang 50 yard.
Hanya sesaat kemudian suara udara yang terkoyak memasuki telinganya. Untuk sesaat, Si Feng bahkan di bawah ilusi bahwa serangan jiwa Tyrant telah membagi seluruh lantai 2 menjadi 2. Saat itu, ketika Si Feng melihat pada Tyrant Soul, yang dibalut satu set baju besi rahasia berwarna emas gelap dengan mahkota hitam pekat di kepalanya. Dia tidak bisa menahan keraguan bahwa itu sebenarnya adalah monster mitik. Monster mitik memang kuat dan memiliki atribut dasar yang luar biasa. Namun, dalam hal standar pertempuran, sebagian besar setara dengan para ahli biasa, yang hanya mampu mencapai lantai 5 menara percobaan. Namun, melalui serangan tunggal itu, Si Feng bisa mengatakan bahwa jiwa Tyrant sudah hampir mencapai standar realem penyempitan. Itu tidak memiliki tindakan berlebihan dalam gerakannya. Termasuk kecepatan absolut yang dimilikinya, jiwa Tyrant dapat membantai bahkan sekelompok pakar tingkat 3 dari tingkat yang sama. Jika bukan karena langkah-langkah ilahi, dia pasti akan terbunuh secara instan sekarang. Tidak berani membuang waktu, Si Feng segera berlari menuju tangga spiral sambil meminta 10 doppelgangernya mengganggu jiwa Tyrant. Meskipun para doppelganger yang dipanggil menggunakan Divine Steps 1 tidak mampu menyerang, mereka juga kebal. Tidak peduli bagaimana jiwa Tyrant menyerang mereka akan tetap tidak terpengaruh. Karenanya, mereka pasti memiliki kesempatan untuk menunda jiwa Tyrant untuk sesaat. Lagi pula, terlepas dari seberapa kuat monster itu, kecerdasan mereka masih jauh dari sebanding dengan NPC, apalagi dengan pemain. Dalam sekejap mata, Si Feng telah mengguncang jiwa Tyrant dari ekornya. Namun, setelah dia bergerak maju hanya untuk beberapa langkah, 9 jiwa pengembara mencapainya. Bahkan Si Feng akan bermasalah ketika diadu melawan 9 Grand Lords level 80. Untungnya, tidak seperti jiwa Tyrant, yang pada dasarnya tetap tidak terpengaruh oleh domain Gale Si Feng, jiwa pengembara memiliki kecepatan gerakan mereka berkurang jauh. Selain itu, Gale Domain meningkatkan kecepatan Si Feng secara signifikan. Murni dalam hal kecepatan gerakan, Si Feng lebih unggul dari jiwa pengembara. Oleh karena itu, dia bisa menghindari lintasan serangan jiwa berkeliaran dengan relatif mudah. Demi keamanan, dia masih mengaktifkan Blade Pertahanan. Meskipun standar tempur dari 9 jiwa pengembara jauh dari sebanding dengan jiwa Tyrant, ini masih di lantai 4 menara percobaan. Pakar biasa masih akan terbunuh seketika jika mereka melawan Grand Lords. Si Feng hanya mengandalkan keunggulannya dalam kecepatan dan pemahamannya tentang lingkungannya untuk menghindari serangan jiwa pengembara. Namun, ketika jiwa pengembara kalah jumlah sangat banyak, bahkan dia bisa menghindari hanya sebagian dari serangan yang dikirimkan kepadanya. Dia harus bergantung pada Defensive Blade untuk memblokir sisanya. Setelah itu, jumlah blok Defensive Blade terus menurun saat Si Feng mendekati tangga spiral. 10 kali, 8 kali, 5 kali. Ketika jumlah blok Defensive Blade hampir habis, Si Feng masih lebih dari 20 yard dari tangga. Pada saat ini, 9 jiwa pengembara menyerah untuk mencoba melibatkan Si Feng dalam huru-hara dan beralih ke mantra untuk menyerangnya. Tiba-tiba, puluhan bilah bayangan terbentuk di udara. Mereka bahkan tahu Shadow Sanksi, mantra tier 3 tercepat yang tersedia. Si Feng mengerutkan kening. Ada mantra yang lemah dan mantra yang kuat. Demikian juga, ada mantra lambat dan mantra cepat. Shadow Sanctions adalah mantra tier 3 tercepat yang tersedia di game. Meskipun itu mengemas pukulan yang lemah dan nyaris tidak memberikan kerusakan pada monster dan pemain dengan level dan tingkat yang sama. Ketika digunakan melawan pemain yang lebih rendah dalam hal level dan tingkatan, itu bisa dengan mudah menjadi mantra yang mematikan. Belum lagi, ke-9 jiwa pengembara menggunakan mantra yang sama, bahkan pemain tier 3 dengan level yang sama akan terbunuh jika mereka ceroboh. Pada saat berikutnya, di bawah kendali jiwa mengembara, puluhan pedang bayangan terbang menuju Si Feng. Siu, siu, siu. Tepat ketika pedang bayangan akan mencapai Si Feng, dia beralih posisi dengan doppelganger yang dia panggil menggunakan Phantom Kill dan muncul di sisi lain tangga spiral. Adapun doppelgangernya, banyak bilah bayangan langsung memusnahkannya. Tutup 1, Si Feng merasa sangat beruntung bahwa dia belum mencoba untuk bertahan melawan pedang bayangan itu. Satu-satunya cara dia bisa memblokir semua serangan tadi adalah dengan Absolute Domain. Namun, jika dia menyia-nyiakan Absolute Domain di sini, bahkan jika dia berhasil mencapai Magic Crystal Treasure Chest nanti, dia tidak akan berdaya untuk melakukan apapun tentang itu. Setelah membunuh doppelgangernya, jiwa pengembara menyerbu tubuh asli Si Feng sekali lagi. Namun, mereka terlalu jauh, pada saat jiwa pengembara tiba di tangga spiral, dia sudah setengah jalan. Karena kecepatan gerakan Si Feng awalnya melampaui jiwa pengembara, meskipun para Grand Lord mengerahkan semua upaya untuk mengejarnya, jarak antara mereka hanya melebar. Tak lama setelah itu, Si Feng tiba di lantai atas menara. Benar saja, itu tidak terkunci. Si Feng tumbuh sangat gembira ketika melihat Magic Crystal Treasure Chest ditempatkan di tengah lantai atas. Sebelumnya, dia tidak bisa menentukan apakah peti harta karun terkunci atau tidak. Dari apa yang dia ketahui tentang Magic Crystal Treasure Chest, mereka tidak pernah terkunci. Namun, peti harta karun itu semuanya memiliki tanda perak diukir pada mereka. Karenanya, dia tidak yakin bahwa peti harta karun kristal emas ajaib tidak akan memiliki kunci. Pada saat Si Feng sampai ke peti harta karun, 9 jiwa pengembara baru saja tiba di lantai atas. Ketika Grand Lords memperhatikan lokasi Si Feng, mereka melepaskan teriakan marah yang menggema di seluruh menara.
Bahkan para anggota Zero Wing dan White Tiger Dojo yang beristirahat lebih dari 100 yard dari menara tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram mendengar raungan para bangsawan yang hebat. Apa yang sedang terjadi? Cepat, lihat. Pemimpin persekutuan telah tiba sebelum peti harta karun. Tunggu, sepertinya ada monster. Apa? Itu 9 Grand Lords level 80. Petik 2. Mata semua orang melebar ketika mereka melihat jiwa pengembara mengejar Si Feng. Awalnya, mereka merasa bersemangat saat mendapatkan Magic Crystal Treasure Chest. Sekarang, mereka hanya merasa simpati untuknya. Bahkan jika seluruh tim mereka yang terdiri dari hampir 700 pemain melawan satu jiwa pengembara, mereka tidak akan bisa membuat Grand Lord berkeringat. Namun, sekarang, 9 dari Grand Lords level 80 ini benar-benar muncul pada saat yang sama. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Ketika jiwa mengembara berjarak kurang dari 10 meter dari Si Feng, bibirnya tiba-tiba melengkung tersenyum. Mengaktifkan Triple Flame Barrier. Petik 2. Pada saat berikutnya, Si Feng membentangkan gulir sihir tier 3 di tangannya dan menyelesaikan nyanyian aktivasi. Tiba-tiba, api zamrud muncul dari tanah di sekitar Si Feng dan membentuk piramida yang menyelimutinya sepenuhnya. Ketika 9 jiwa pengembara membombardir Si Feng dengan mantra mereka semua dibakar terlupakan oleh api zamrud. Ketika senjata yang digunakan jiwa pengembara berselisih dengan piramida api, mereka segera meleleh di bawah suhu nyala api yang tinggi. Kekuatan Triple Flame Barrier melebihi harapan Si Feng sepenuhnya. Setelah itu, Si Feng mulai membuka peti harta karun kristal ajaib. Triple Flame Barrier bertahan selama 30 detik. Biasanya, itu hanya cukup waktu untuk mengaktifkan peti harta karun. Ketika Si Feng mengklik pada Magic Crystal Treasure Chest, bilah pemuatan yang muncul di depannya menunjukkan bahwa akan butuh waktu 30 detik untuk membuka peti harta karun. Setelah melihat ini, dia menghela nafas lega. Namun, 3 detik setelah proses aktivasi, kilatan petir muncul di tangga spiral. Ketika kilat menghilang, sosok jiwa Tyrant muncul. Pada saat ini, mata Tyrant Soul melepaskan api yang membakar, seluruh tubuhnya diliputi oleh busur listrik emas. Begitu jiwa Tyrant muncul, ia segera mulai mengucapkan mantra sambil menulis rune ilahi di udara. Pada saat berikutnya, sebuah arai ajaib dengan radius 100 yard terbentuk di langit di atas jiwa Tyrant. Beberapa bola plasma seukuran bukit mulai menyatu di bawah susunan ajaib. Di bawah bimbingan monster mitik, bola plasma kemudian menghujani Si Feng satu demi satu. Bab 1628 Tyrant. Bagaimana dengan penampilan susunan ajaib besar dan bola plasma seukuran bukit yang menghiasi langit di atas menara? Rasanya Armageddon telah turun. Suara berderak keras bergema di seluruh ruang di sekitar Menara Putih. Tekanan menakutkan dari arai sihir besar membuat hati para pemain yang berdiri di bawah menara berdebar, napas mereka menjadi agak tertahan. Ketika kerumunan di bawah menara melihat jiwa Tyrant yang melayang di udara, mulut mereka ternganga kaget. Ah, mitik, itu monster mitik. Kita ditakdirkan. Kenapa ada monster yang sangat kuat di sini? Entah itu anggota internal Zero Wing atau murid White Tiger Dojo, mereka jarang sekali menyerbu Dungeons, apalagi bertarung melawan bos yang sangat kuat. Monster terkuat yang pernah mereka lawan sejauh ini adalah Purgatory Serpent. Sementara itu, hanya Purgatory Serpent saja sudah membuat mereka putus asa, reaksi mereka terhadap monster mitik sebelum mereka pergi tanpa berkata. Melihat jiwa Tyrant, meskipun semua orang tahu bahwa target monster mitik bukan mereka, pikiran mereka masih bisa membayangkan untuk berbalik dan melarikan diri. Sementara itu, ketika Si Feng melihat bola plasma yang turun, kulitnya menjadi gelap secara signifikan. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa doppelgangernya hanya bisa menunda jiwa Tyrant untuk waktu yang singkat, dia tidak mengira monster mitik cukup kejam untuk menggunakan Thunder Plasma. Mantra Tier 4, segera setelah itu muncul. Mantra Tier 4 awalnya sudah memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan, tetapi Thunder Plasma bahkan merupakan salah satu mantra Tier 4 mantra teratas yang tersedia dalam permainan. Kekuatan mantra sangat dekat dengan menyaingi kutukan tingkat 4. Bahkan monster tier 4 akan sangat terluka jika terkena mantra ini. Pada saat ini, bagaimanapun, sudah terlambat bagi Si Feng untuk melakukan sesuatu tentang situasi ini. Saat mengaktifkan peti harta karun, pemain tidak diizinkan untuk menjauh. Selama mereka menggeser posisi mereka harus mengulang proses aktivasi. Belum lagi, sekarang karena bola plasma sudah turun padanya, dia tidak akan bisa lolos dari serangan kecuali dia pindah dari radius 100 yard AOE mantra. Pada saat berikutnya, banyak bola plasma membombardir Triple Flame Barrier satu demi satu. Boom, boom, boom. Setiap kali bola plasma mendarat di Triple Flame Barrier, piramida api zamrud itu bergetar hebat. Dengan setiap ledakan berikutnya, api zamrud juga melemah. Suara setiap benturan menggema di seluruh kota yang hilang, gelombang kejut yang diciptakan sangat terasa bahkan untuk kerumunan yang berdiri lebih dari 100 yard dari menara. Thunder Plasma berlangsung selama total 6 detik. Pada saat mantra berakhir, retakan telah muncul di Triple Flame Barrier yang sebelumnya kokoh. Api zamrud juga sangat redup. Setelah melihat bahwa Triple Flame Barrier masih berdiri, Si Feng tidak bisa menahan nafas lega. Seperti yang diharapkan dari mantra yang dikenal memiliki kekuatan yang mendekati kutukan tingkat 4, kekuatannya benar-benar menakutkan. Setelah melirik durasi Triple Flame Barrier yang tersisa, Si Feng tidak bisa menahan senyum pahit. Penghalang awalnya seharusnya bisa bertahan 30 detik. Hanya beberapa detik telah berlalu sejak dia mengaktifkannya, namun setelah pemboman dari Thunder Plasma.
Sistem tersebut benar-benar memberitahu dia bahwa durasi tersisa Triple Flame Barrier hanya 12 detik. Meskipun durasi Triple Flame Barrier tetap sama sekali tidak terpengaruh bahkan ketika menerima serangan Wandering Souls. Satu serangan tunggal dari Tyrant Soul telah menghabiskan energi penghalang secara signifikan. Jika Tyrant Soul mengeksekusi serangan lain dengan kekuatan yang sama, Triple Flame Barrier pasti akan hancur. Untungnya, Thunder Plasma adalah mantra dengan cooldown yang sangat panjang. Bahkan jika jiwa Tyrant adalah monster mitik, itu tidak akan bisa menggunakan Thunder Plasma lagi dalam waktu dekat. Namun, bahkan ketika Si Feng memiliki pemikiran seperti itu, jiwa Tyrant mulai melantunkan mantra dan menulis rune ilahi sekali lagi. Dibandingkan dengan saat meluncurkan Thunder Plasma, jiwa Tyrant menghabiskan lebih banyak waktu untuk merapal mantra ini. Itu menginvestasikan total 6 detik ke dalamnya. Setelah monster mitik selesai melantunkan mantra, arai sihir baru muncul di ruang di atas menara. Meskipun AOE arai sihir ini tidak sebesar arai sihir Thunder Plasma, itu adalah arai sihir 2 kali lipat, arai sihir perak dan arai sihir hitam pekat. Ketika dua arai sihir itu berbaur, mereka menghisap kota hilang kering dari mana ambiennya. Untuk sesaat, semua orang di dalam kota merasakan persepsi dan penglihatan mereka kabur. Apakah ada kebutuhan untuk putus asa? Si Feng bingung kata-kata ketika melihat arai sihir 2 kali lipat di langit. Kutukan tingkat 4, pemusnahan Dewa Guntur. Meskipun AOE kutukan itu jauh lebih kecil, dalam hal kekuatan, itu jauh lebih kuat daripada tier 5 mantra biasa. Bahkan makhluk tingkat 5 akan takut akan kutukan ini. Mereka pasti akan menderita luka parah jika terkena itu. Pada saat berikutnya, dua arai sihir berubah menjadi bola cahaya hitam putih. Busur listrik juga mengayunkan bola cahaya. Saat bola cahaya turun, seolah-olah ruang di sekitarnya membeku. Pada saat ini, jiwa Tyrant juga tiba-tiba mengungkapkan cibiran mirip manusia ketika memandang Si Feng seolah-olah mengatakan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Pada saat ini, bahkan jika Si Feng bodoh, dia bisa mengatakan bahwa Triple Flame Barrier tidak akan mampu menahan serangan apokaliptik ini. Sambil menggertakkan giginya, dia segera mengambil elemental source merah tua dan meletakkannya di jantung arai sihir Triple Flame Barrier. Sumber elemental memiliki banyak kegunaan, dengan tujuan utama mereka adalah penciptaan senjata elemental. Namun, Si Feng tidak peduli saat ini. Jika dia ingin memiliki kesempatan untuk mendapatkan Magic Crystal Treasure Chest, satu-satunya pilihannya adalah menggunakan elemental source tipe api. Jika dia gagal hari ini, mendapatkan peti harta karun pasti akan menjadi jauh lebih sulit di masa depan. Dalam Gods Domain, monster, terutama monster tingkat tinggi, semuanya memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Jika dia gagal mendapatkan peti harta karun hari ini, jiwa Tyrant pasti akan menjaga peti harta karun dengan lebih ketat pada kunjungan berikutnya. Setelah melalui begitu banyak kesulitan untuk sampai ke titik ini, Si Feng tidak punya niat menyerah begitu saja. Saat energi yang disempurnakan dari sumber elemental mengalir ke Triple Flame Barrier, api Zamrud yang sebelumnya redup menyala. Terlebih lagi, warna nyala api bahkan berubah dari Zamrud menjadi putih panas. Sekarang, piramida api itu lebih mirip matahari menyilaukan yang menerangi seluruh kota yang hilang. Ketika bola cahaya hitam putih menabrak Triple Flame Barrier, dampak yang dihasilkan mengguncang seluruh menara putih. Bahkan para pemain yang berdiri 100 yard dari menara dikirim terbang lebih dari 10 yard, tubuh mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Ekspresi terkejut memenuhi wajah semua orang ketika mereka menatap bentrokan petir dan api di atas menara. Murid dojo macan putih, khususnya, tiba-tiba merasa seolah-olah mereka hidup di dunia yang sama sekali berbeda dari Si Feng. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki pemahaman baru tentang pertempuran di domain dewa. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa sudah luar biasa bahwa para pemain dapat melakukan pertempuran manusia super dalam permainan. Namun, pertempuran yang mereka saksikan sekarang tidak lagi dapat dianggap sebagai pertempuran pemain. Sebaliknya, itu lebih seperti pertempuran antara dua binatang apokaliptik. Pertukaran sederhana antara binatang buas ini dapat dengan mudah mengubah bentuk medan di sekitarnya. Ketika detik-detik berlalu, Triple Flame Barrier yang mempesona mulai memudar. Kota yang hilang kembali ke keadaan remang-remang. Untungnya, bola cahaya hitam putih juga mulai berkurang ukurannya. Setelah hampir 10 detik berlalu, bola cahaya menghilang. Sementara itu, piramida api yang diciptakan oleh Triple Flame Barrier juga telah kembali ke warna Zamrud. Si Feng menghela nafas lega setelah melihat situasi ini. Untungnya, dia telah membawa sumber elemental bersamanya, yang memungkinkannya untuk memperkuat Triple 3 Flame Barrier, membiarkannya memiliki kekuatan spell defensif tier 4. Namun, pemusnahan Dewa Guntur Dewa Jiwa Tyrant juga telah menghabiskan energi sumber elemental sepenuhnya. Meskipun kekuatan sumber elemental habis, durasi Triple Flame Barrier juga telah pulih ke keadaan normal, sekarang akan bertahan sampai proses aktivasi peti harta karun selesai. Namun, jiwa Tyrant tidak berhenti menyerang meskipun serangan kedua gagal. Segera mulai mempersiapkan mantra tier 4 lain untuk membombardir Si Feng. Jumlah tingkat 4 mantra yang digenggam monster mitik bahkan membuat Si Feng tercengang. Jiwa Tyrant tidak hanya memiliki standar tempur yang sangat tinggi tetapi juga banyak mantra tingkat 4. Melawan monster seperti itu, bahkan tim 100 orang ahli tier 3 dari tingkat yang sama akan dialihkan. Untungnya, Triple Flame Barrier mengalami serangan ketiga Tyrant Soul tanpa goyah. Akhirnya, ketika piramida api Zamrud menghilang,
Magic Crystal Treasure Chest juga terbuka. Melihat peti harta karun terbuka membuat jiwa Tyrant marah. Tubuhnya mulai mengeluarkan kabut hitam pekat. Kemudian, monster mitik menyerang Si Feng dengan kecepatan kilat. Si Feng mengaktifkan Absolute Domain tanpa ragu-ragu. Tanpa melihat, dia dengan panik mengambil item dari dalam peti harta karun dan meletakkannya di tasnya. Mati, jiwa Tyrant tidak bisa membantu tetapi berteriak marah di adegan ini. Namun, kali ini, monster mitik tidak mengumpulkan mana dan memanggil pedang petir ke tangannya. Alih-alih ia melepaskan pedang panjang berkarat yang tergantung di pinggangnya. Meskipun longsword ini terlihat sangat biasa, ruang mencabik-cabik dimanapun ujung longsword ini bersilangan. Jiwa tiruan mengayunkan pedang panjang ke arah Si Feng dengan kejam. Bab 1629 Sein Weapon. Kulit Si Feng gelap ketika melihat pedang panjang berkarat turun ke arahnya. Meskipun eksistensi tier 4 mampu merobek ruang dengan serangan mereka, ini membutuhkan upaya yang cukup besar. Namun, longsword berkarat Tyrant's Soul mencapai prestasi ini dengan tampaknya tidak ada upaya pada bagian rakasa mitik. Ini berarti bahwa setiap serangan normal Tyrant's Soul akan membawa kekuatan yang setara dengan monster mitik biasa yang melakukan serangan habis-habisan. Saat pedang panjang berkarat turun, jahitan hitam memotong penghalang emas yang muncul di sekitar Si Feng. Ledakan. Seiring dengan ledakan keras, angin kencang yang kuat melonjak ke sekeliling menara. Para pemain yang berdiri di luar menara kehilangan pijakan sekali lagi. Monster macam apa ini? Apakah monster mitik benar-benar kuat? Semua orang tidak bisa menahan tawa kaget ketika mereka menatap jiwa Tyrant. Hanya gelombang kejut dari salah satu serangan Tyrant's Soul yang mereduksinya menjadi kondisi yang menyedihkan. Jika mereka melawan monster mitik, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ketika debu di atas menara mereda, Si Feng, yang telah mengaktifkan Absolute Domain, muncul, tampaknya utuh. Namun, dampak yang dihasilkan dari serangan itu telah mendorongnya mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Pedang apa itu? Si Feng memasang ekspresi suram saat dia menatap pedang panjang Tyrant's Soul. Meskipun Absolute Domain adalah keterampilan kebal, tidak ada kebal sebenarnya dalam domain dewa. Meski begitu, Absolute Domain seharusnya tidak memiliki masalah memblokir serangan tier 4. Namun, terhadap Longsword Tyrant's Soul, Absolute Domain tidak lagi mutlak. Absolute Domain menciptakan penghalang pelindung yang terdiri dari lambang ilahi di sekitar tubuhnya. Sementara itu, saat pedang panjang berkarat bertabrakan dengan penghalang pelindung, Si Feng jelas melihat pedang panjang berkarat bergerak kira-kira 1 inci ke dalam penghalang, merusaknya. Dampak hebat bahkan memaksanya mundur dengan 4 langkah. Ini adalah sesuatu yang Si Feng belum pernah lihat terjadi sebelumnya. Tidak menunggu Si Feng bergerak, jiwa Tyrant segera mengacungkan pedang panjangnya yang berkarat lagi. Tiba-tiba, beberapa jahitan hitam membentang ke arahnya. Sebelumnya, 1 jahitan hitam sudah cukup untuk mendorong Si Feng kembali dengan beberapa langkah. Ketika beberapa jahitan hitam turun ke dia secara bersamaan, dia tiba-tiba merasakan kematian menjulang di atasnya. Tanpa ragu-ragu, ia mengaktifkan bidang disintegrasi untuk menekan jiwa Tyrant. Meskipun keterampilan domain memiliki sedikit efek pada monster mitik, itu masih bisa mengurangi atribut dasar jiwa Tyrant. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan Strike Instant Strike Tabu 2 skill, langsung menghilang dari lokasi aslinya, muncul sedikit lebih dekat dengan jiwa Tyrant. Dan nyaris menghindari beberapa serangan air mata spasial. Meskipun Instant Strike meningkatkan damage dan attack speed-nya secara drastis, Si Feng tidak berniat bentrok dengan Tyrant's Soul. Sebagai gantinya, dia berbalik dan terus menjarah Magic Crystal Treasure Chest. Peti harta karun menyimpan banyak item. Namun, karena dia tidak tahu mana yang paling berharga, dia hanya mengambil sebanyak yang dia bisa. Dalam sekejap mata, 2 item lagi memasuki tasnya. Setelah melihat ini, jiwa Tyrant menjadi lebih marah dan mengacungkan pedangnya yang berkarat lagi. Kecepatan serangan jiwa Tyrant sangat cepat. Bahkan Si Feng tidak bisa menghindari serangan monster mitik pada waktunya. Mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk tidak menghindar dan membiarkan jiwa Tyrant menyerangnya seperti yang diinginkannya sementara dia terus menjarah peti harta karun. Saat ini, setiap item tambahan yang ia peroleh dihitung. Boom, boom, boom. Di bawah pemboman itu, Si Feng terdesak dari waktu ke waktu. Sebagai hasil dari menerima beberapa serangan kuat secara berurutan, durasi pelindung, yang seharusnya bertahan 10 detik, menurun secara signifikan. Bagaimanapun, Si Feng bersikeras menjarah peti harta karun. Pencuri tercela, kamu berani mengambil harta keluarga aku akan mengubahmu menjadi abu. Jiwa Tyrant berteriak. Pada saat berikutnya, kabut hitam yang dipancarkan tubuhnya bergabung dengan pedang panjang berkarat. Tiba-tiba, rune perak ilahi mulai muncul di sepanjang pedang berkarat dari Longsword. Meskipun bilahnya terlihat sangat biasa, saat tanda pada bilah perak menyala, Si Feng, yang sedang menuju ke peti harta karun sekali lagi setelah diterbangkan, tiba-tiba terhenti di jalurnya. Dia kemudian secara naluriah mundur selangkah. Kematian. Si Feng melihat kematiannya ketika dia melihat pedang panjang perak. Selain itu, ini bukan kematian biasa. Untuk sesaat, dia merasa bahwa, jika dia mengambil langkah maju, dia akan sepenuhnya menghilang dari domain Tuhan. Sementara itu, ketika jiwa Tyrant memandangi Si Feng sekarang, meskipun coraknya telah memucat dan tampak sangat lelah, kepercayaan diri yang absolut memenuhi matanya. Seolah-olah dia tahu bahwa pada saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Tidak baik.
Si Feng tiba-tiba memikirkan masalah tertentu, kulitnya berubah pucat seketika. Dia buru-buru beralih ke aura ruang dan mengaktifkan gerakan ruang, membuka terowongan spasial di depannya. Meskipun Absolute Domain memiliki 3 detik tersisa, dia melompat ke terowongan spasial tanpa ragu-ragu. Segera setelah Si Feng melompat ke terowongan spasial, jiwa Tyrant tiba di depan terowongan dan memotong pedang panjangnya ke terowongan. Ketika longsword itu turun, awan-awan di kejauhan membelah. Demikian juga, terowongan spasial, yang pedang panjang perak telah membuat kontak langsung dengan, dipotong menjadi 2. Serangan macam apa itu? Ketika para anggota Zero Wing yang jauh dan macan putih dojo melihat air mata besar di ruang angkasa yang muncul di atas menara serta terowongan spasial yang terbelah. Mata mereka hampir jatuh dari mata mereka. Soket sendiri. Terowongan spasial dibuat dengan membuka lubang di ruang angkasa. Namun, jiwa Tyrant sebenarnya berhasil mengiris bahkan terowongan spasial menjadi 2. Sementara itu, setelah terowongan spasial dipotong menjadi 2, itu langsung menghilang menjadi ketiadaan. Pencuri tercela, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jiwa Tyrant berteriak marah ketika melihat Si Feng melarikan diri dengan sukses, suaranya bergema di seluruh kota yang hilang. Ketika anggota Zero Wing dan White Tiger Dojo, yang berdiri di kejauhan, merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh jiwa Tyrant, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka membatu. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Sementara itu, di samping aliran sungai yang terletak di peta yang bertetangga dengan Boneles Land, Si Feng tiba-tiba muncul. Saat dia keluar dari terowongan spasial, dia jatuh ke tanah, terengah-engah. Hampir saja, dia hampir kehilangan segalanya. Seperti yang diharapkan dari penjaga Gold Magic Crystal Treasure Chest. Itu benar-benar bahkan memiliki Sein Weapon. Ketika Si Feng mengingat serangan terakhir jiwa Tyrant, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Sebelumnya, dia gagal mendeteksi apa yang membuat longsword jiwa Tyrant begitu istimewa. Dia hanya merasa bahwa itu adalah senjata yang sangat kuat. Namun, saat dia melihat rune ilahi pada pedang panjang perak menyala dan juga merasakan jumlah monster mana yang memancarkan senjata itu. Selain dari senjata mana tier 5, dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa direplikasi oleh senjata lain. Mana weapons awalnya dimaksudkan untuk menyedot potensi bahan baku mereka dan menunjukkan kekuatan di luar imajinasi seseorang. Namun, semakin tinggi tingkat mana weapon, semakin sulit untuk memproduksinya. Di antara mereka, senjata mana tier 3 diberi label sebagai senjata mana tingkat tinggi, sementara senjata mana tier 5 diberi label sebagai senjata Sein. Tidak perlu dikatakan, Sein Weapons sangat langka di domain God, sangat banyak sehingga kelangkaan mereka menyaingi senjata legendaris. Di masa lalu, dia telah melihat video pertempuran dari seorang ahli tier 5 yang menggunakan Sein Weapon melawan seorang ahli peringkat 6 dewa tier. Ketika ahli tingkat 5 menginvestasikan semua kekuatannya ke Sein Weapon untuk serangan habis-habisan, rune perak ilahi telah muncul di Sein Weapon. Pada saat itu, bahkan ahli peringkat 6 dewa peringkat harus pergi penuh untuk memukul mundur serangan Sein Weapon. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Sein Weapons. Jika dia terbunuh oleh serangan Tyrant Soul barusan, dia pasti tidak akan kehilangan hanya 1 level. Kemungkinan besar, bahkan jiwa abadinya akan dimusnahkan. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan pergi tepat waktu. Sementara itu, tepat ketika Si Feng hendak merayakan, suara notifikasi sistem memasuki telinganya. Sistem, kamu telah membuat jiwa Tyrant marah. The Tyrant Soul telah menggunakan Soul Pursuit pada kamu dan akan mengirim Soul Doppelganger setelah kamu setiap hari. Bab 1630 panen berlimpah. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia membaca pemberitahuan sistem. Pursuit jiwa adalah sejenis kutukan. Itu adalah salah satu yang paling umum di domain dewa dan sangat menantang untuk dihadapi. Terlepas dari di mana pemain berada, Soul Doppelganger pengguna akan muncul di samping mereka. Si Feng sudah akrab dengan kekuatan jiwa Tyrant. Fakta bahwa ia menggunakan Sein Weapon menempatkan attack power-nya setara dengan kelas tier 5 biasa. Jika itu benar-benar turun ke pertarungan, bahkan tim tier 3 yang beranggotakan 100 orang dari level yang sama harus menggunakan cara khusus untuk menjatuhkan monster mitik. Pemain saat ini tidak punya harapan melawan Tyrant Soul. Meskipun Soul Doppelganger tidak sekuat tubuh utama selama beberapa penampilan pertama, itu akan tumbuh lebih kuat dengan setiap upaya untuk membunuh target sampai akhirnya menyaingi penggunanya. Ada 2 cara untuk mengatasi kutukan jenis ini. Yang pertama adalah untuk membunuh tubuh utama, sedangkan yang kedua adalah untuk membunuh jiwa Doppelganger terakhir, yang akan sekuat tubuh utama. Tidak ada cara lain untuk menghentikan Soul Pursuit. Jelas, metode pertama tidak mungkin untuk Si Feng sekarang, dan yang kedua akan membutuhkan pertempuran yang panjang dan sulit dengan jiwa Tyrant. Hanya akan mempersulit perkembangannya di masa depan. Ketika Si Feng mencoba memikirkan cara untuk berurusan dengan pengejaran Tyrant Soul yang gigih, kepalanya mulai sakit. Jika Soul Doppelganger hanya muncul sekali setiap 3 atau 5 hari, dia bisa mengatasinya, tetapi dia tidak mengira kutukan jiwa Tyrant akan memburunya sekali sehari. Dengan kata lain, dia harus mengalahkan jiwa Tyrant Soul Doppelganger sekali setiap hari. Apalagi itu akan muncul secara acak. Meskipun dia bisa bersembunyi di kota NPC dan membiarkan para penjaga kota berurusan dengan Doppelganger Tyrant Soul, dia tidak akan mencapai apapun jika dia melakukannya. Si Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit tentang situasinya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa menjarah Magic Crystal Treasure Chest akan sangat bermasalah. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah dia hanya berhasil mengambil 5 item dari Magic Crystal Treasure Chest. Peti berisi setidaknya 5 atau 6 item lagi. Jika dia mengumpulkan semua item, dia tidak akan keberatan perburuan jiwa Tyrant, namun dia harus menghindari Soul Doppelganger meskipun hanya mengklaim setengah dari item peti harta karun. Tapi si Feng tidak terlalu memikirkan masalah ini. Sebaliknya, ia menginstruksikan anggota internal Zero Wing dan murid-murid dojo macan putih untuk meninggalkan kota yang hilang dan menunggu kedatangannya. Sementara itu, dia memeriksa barang-barang yang dia peroleh dari peti harta karun. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mendengar desas-desus yang tak terhitung jumlahnya tentang jarahan Gold Magic Crystal Treasure Chest bahkan melebihi kualitas item dalam Epic Treasure Chest. Namun, karena 12 suci elementalis, Chaos-Star adalah satu-satunya pemain yang dikenal untuk mendapatkan Gold Magic Crystal Treasure Chest dan tidak pernah mengungkapkan informasi tentang karunia-nya. Rumor ini tidak lebih dari itu, hanya rumor. Setelah si Feng memeriksa isi ruang tasnya, ekspresi bersemangat menerangi wajahnya, dengan cepat digantikan oleh salah satu kejutan. Jadi, ini adalah peti harta karun kristal emas ajaib. Si Feng sangat gembira saat dia menatap 5 item baru di tasnya. 3 dari 5 item adalah peralatan. Salah satunya adalah helm armor plat epic yang disebut Trembling Crown, dan yang lainnya adalah tameng epic bernama Trembling Shield. Kedua bagian epic equipment milik Trembling Set, epic peringkat set equipment yang bonafit. Ketika seorang pemain dilengkapi 2 buah set ini, pengguna akan menerima keterampilan pasif yang disebut Tough Body, yang meningkatkan daya tahan dan fisik pemain sebesar 10% sekaligus mengurangi kerusakan yang masuk sebesar 20%. Peralatan set epic. Memperoleh satu senjata epic atau satu peralatan sudah sulit bagi negara adikuasa domain saat ini, belum lagi peralatan set epic. Bahkan 10 tahun setelah peluncuran Domain God, Epic Set Equipment telah dianggap sebagai yang terbaik yang tersedia dalam game, toh, Fragmented Legendary dan Legendary item terlalu langka. Meskipun si Feng hanya memiliki 2 potong Trembling Set, efek yang diberikan potongan-potongan ini akan secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur pemain. Jika salah satu MT persekutuan melengkapi kedua bagian ini, kekuatan tempur mereka pasti akan mengalami transformasi kualitatif. Tidak perlu dikatakan, semakin kuat MTS Guild, semakin menguntungkan mereka untuk perkembangan guild. Setiap guild membutuhkan MTS yang kuat untuk menampung dungeon dan field boss, dan jika guild tidak memiliki MT yang bisa menangani tugas, itu tidak akan pernah menyelesaikan serangan itu. Namun, dari 3 peralatan yang dijarah si Feng, bagian ketiga benar-benar mengejutkannya. Peralatan ketiga adalah senjata mana tier 3. Sayangnya, tier 3 mana weapon adalah pedang 2 tangan, bukan pedang 1 tangan. Blade tanpa daun, pedang 2 tangan, senjata mana tier 3. Persyaratan peralatan, tingkat 2. Kekuatan serang, 240% kekuatan. Semua atribut meningkat sesuai dengan level dan tingkat pengguna. Ketika dilengkapi, tubuh pengguna akan berubah menjadi tubuh mana, mengumpulkan mana di dekatnya untuk mereka dan memperkuat persepsi mereka, meningkatkan fisik sebesar 15%. Meningkatkan kekuatan sebesar 40%, agility sebesar 30%, endurance sebesar 20%, meningkatkan tingkat kritis sebesar 10%, mengurangi konsumsi stamina hingga 15%. Meningkatkan kekuatan semua keterampilan sebesar 20%, abaikan level plus 15. Daya tahan 220/220. Keterampilan pasif tambahan. Penguatan mana, memberikan atribut dasar tambahan kepada pengguna tergantung pada kepadatan mana. Semakin tinggi densitas mana sekitar, semakin tinggi atribut dasar yang disediakan. Atribut dasar dapat meningkat hingga maksimum 20%. Keterampilan aktif tambahan. Limit Blade dengan menyerap kekuatan pengguna dan mengorbankan sebagian kecil dari daya tahan senjata, Edgeless Blade akan meningkatkan atribut kekuatan pengguna sebesar 200% untuk satu serangan. Setiap serangan membutuhkan satu daya tahan. Karena pedang ini adalah senjata mana, itu tidak dapat diperbaiki. Senjata secara otomatis akan hilang ketika daya tahan mencapai 0. Senjata mana tier 3 bahkan bisa memberikan dorongan luar biasa bagi pemain tier 3. Dan meskipun itu adalah item yang dapat dipakai, itu bahkan lebih berharga daripada senjata epic. Skill aktif satu-satunya senjata itu, Limit Blade, sangat berharga. Meskipun peningkatan 200% dalam kekuatan tidak tampak jauh dibandingkan dengan biaya yang signifikan, kekuatan serangan senjata itu didasarkan pada kekuatan pengguna. Oleh karena itu, peningkatan 200% menjadi kekuatan memberikan dorongan yang kuat untuk kekuatan destruktif pengguna. Jika pemain tier 3 melengkapi senjata ini, mereka bahkan bisa melawan lawan tier 4 dari level yang sama. Senjata epic tidak memiliki kesempatan untuk mencapai prestasi seperti itu. Namun, Blade Edgeless hanyalah item ketiga yang paling berharga yang diperoleh si Feng. Item kedua yang paling berharga adalah skill combination tier 3 yang disebut Fury Thunderstorm, yang membutuhkan 5 pemain kelas sihir untuk tampil. Skill kombinasi ini bahkan bisa menyaingi mantra tier 4. Guild bahkan tidak akan menjual skill kombinasi kekuatan ini untuk 100.000 kristal ajaib. Lagi pula, skill yang bisa menjadi kartu truf saat menantang monster tier 4 mitik. Gulungan ajaib tingkat 4 sangat jarang ada di Domain God, tetapi keterampilan kombinasi dapat digunakan tanpa batas waktu. Dan gulungan seperti itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan nilai badai api berapi-api.
Sayangnya, Fury Thunderstorm adalah mantra target tunggal, bukan mantra penghancuran skala besar. Meski begitu, Si Feng cukup puas menemukan mantra ini di tasnya. Paling tidak, dia sekarang memiliki senjata untuk berurusan dengan monster mitik tier 4. Yang terakhir dari 5 item adalah kristal yang unik. Itu juga yang paling mengejutkan Si Feng. Nyala api ungu menyala menari-nari di dalam kristal ini, dan busur listrik emas berkedip-kedip di sekitar api. Api ungu memancarkan aura tirani yang intens, dan Si Feng bergidik saat dia menatapnya. Nyala api ini juga merupakan item yang telah lama dicari oleh Si Feng. Itu adalah api misterius tingkat 3 yang disebut api guntur ungu.